Halo semuanya, kembali lagi di channel Kazen. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Halo semuanya, semoga kalian sehat selalu ya. Nah, di sini kakak akan mempraktekkan kepada kalian itu cara menipiskan kampuh klim dan cara membuat lidah kancing ya teman-teman. Nah, di sini sudah ada bahan yang sudah dipotong dan ini untuk busana wanita terlebih dahulu ya. Nah, ini adalah pola. Nah, kemudian dari garis pola itu ditambah 2 cm untuk lidahnya. Maksudnya itu adalah ini adalah garis pola ya teman-teman, yang tanda garis ini, yang kertas ini. Nah, kemudian ini kita sudah lebihkan untuk kampuhnya. Kemudian ini di depannya itu kita tambah 2 cm maju ke depan, itu untuk lidah kancingnya. Untuk masalah rumus lidah kancing itu sudah ada rumusnya teman-teman, sesuai kebutuhan kita, sesuai kancing yang akan kita perlukan atau yang akan kita tempelkan, kita gunakan pada busana tersebut. Kalau pada umumnya itu kancingnya ada yang besar, ada yang kecil gitu ya. Tapi umumnya itu menggunakan lidahnya adalah 2 cm. Ketika kancingnya nanti besar banget, itu bisa kita lebarkan lagi ya, sesuai kebutuhan teman-teman. Nah, ini di sini kakak pakai 2 cm pada standarnya saja ya. 2 cm kita lebihkan 2 cm ke sini dari garis pola ini. Nah, garis pola ini dilebihkan 2 cm. Kemudian kita lebihkan lagi sama dengan lebihan lidah. Tambahan lidahnya itu berapa gitu kan, ini tambahkan, kemudian tambahkan 1 cm untuk kelipatan. Nah, kalau di sini ini kakak 2 cm, kemudian 3 cm, baru 1 cm ya teman-teman. Nah, setelah itu untuk klim ini dari garis polanya itu ditambahkan. Ini tuh misalnya seperti halnya dalam suatu busana, pada penjahitan penyelesaian pada tepi bawah busana ya teman-teman, maksudnya seperti itu. Nah, ini kakak di sini pakai 4 cm, 3 cm-nya itu untuk lebihannya, kemudian 1 cm-nya itu nanti untuk lipatannya ya teman-teman, untuk kita lipat ke dalam. Nah, kelebihannya seperti ini, mungkin kalian ingin screenshot terlebih dahulu. Oke, sudah. Nah, sekarang kita lanjut untuk proses penjahitannya teman-teman. Oh ya teman-teman, di sini kakak pakai bahan warna putih ya, tapi nanti kalian pas prakteknya itu pakai bahan yang bermotif. Nah, anggap saja ini adalah sisi dari baik kain ya teman-teman. Nih, yang ada garis-garisnya itu adalah sisi baik kain, otomatis yang di sini adalah sisi buruk kain. Nah, seperti ini ya teman-teman. Intinya kalian sudah paham ya kenapa kakak di sini pakai bahan putih, supaya terlihat garisnya ya teman-teman. Tapi nanti untuk prakteknya kalian menggunakan bahan yang bermotif ya teman-teman, supaya tertampak mana sisi baik dan sisi buruk dari kain tersebut. Nah, ini karena kakak membuatkan tutorial kepada kalian, kakak menggunakan warna putih. Nah, sini untuk busana wanita, terlebih dahulu kita lipat ke bagian sisi baik kain ya, seperti ini. Nah, ini kan 2 cm ya teman-teman, yang sudah kita lebihkan tadi. Nah, itu dilipat seperti ini ke sini. Nah, ini kita lipat terlebih dahulu ke sini. Nah, setelah itu kita lipat yang 1 cm ini ke sini. Nah, untuk mempermudah dalam proses penjahitannya, kalian bisa menggunakan dengan cara digosok terlebih dahulu ya bagian yang 1 cm ini, untuk mempermudah kalian saat menjahitnya atau nanti saat disom, karena pada busana wanita ini nanti penyelesaian tepinya itu disom ya teman-teman. Kita langsung saja ya masuk ke proses penjahitannya. Nah, ini kan setelah kita lipat seperti ini, kemudian kita jahit mulai dari sini ya. Ini kan lipatan, yang mulai dari lipatan ini sampai ke sini ya teman-teman, dan dimatikan ya, jangan lupa seperti biasa.
Dan ini tadi yang setelah kita jahit ya teman-teman, hanya dari batas ini saja sampai ke sini dan dimatikan. Nah setelah itu kita gunting ya teman-teman sudutnya ini. Cara guntingnya itu seperti ini ya, perhatikan. Ini, nah lebihnya ini kemudian kita gunting lagi seperti ini. Sudutnya ini boleh kita gunting. Nah setelah itu kita balik ya, kita cabut terlebih dahulu jarum pentulnya. Nah sudut yang ini kita balik, masukkan jari seperti ini, lipat sudutnya ini dengan jempol seperti ini, kemudian balik. Nah seperti ini. Nah ini pada sisi buruk kain ya teman-teman. Nah seperti ini. Setelah itu jangan lupa, ini masih dalam garis polanya, garis lidahnya ya teman-teman. Seperti ini kita bantu dengan jarum lagi. Seperti ini. Nah, hasil sudutnya itu rapi ya teman-teman. Kalau kalian rasa tidak kurang rapi, kalian bisa bantu dengan gunting sodok seperti ini, tapi hati-hati ya teman-teman, jangan sampai bolong. Nah setelah itu ya sebentar seperti ini. Nah untuk merapikan kampuh yang ini kan ada 3 cm dan 1 cm ya teman-teman. Nah itu kalian caranya yang 1 cm itu masukkan ke dalam ya, seperti ini. Ini pada sisi buruk kain ya teman-teman. Di sini karena kakak pakai warna putih jadi tidak terlihat, kakak pakai bahan belacu mana sisi baik dan sisi buruk kain. Nah seperti ini. Nah setelah itu hasil penyelesaiannya kalian som di ininya. Nah untuk kalian yang belum bisa cara som, ada di video sebelumnya ya teman-teman, tusuk som. Nah kalian som dari tepi sini ke sini sudut, kemudian ke atas sampai selesai. Nah setelah itu karena ini bayangan dari kampuhnya masih ada, bisa kita ratakan ya teman-teman mengikuti garis polanya ini. Nah seperti ini sudah. Dan ini adalah tampak dari sisi baik kainnya ya teman-teman. Dan ini 2 cm nanti untuk lidah kancing. Nah nanti di sini tidak ada jahitan ya, karena penyelesaiannya kita selesaikan dengan cara tusuk som. Busana cowoknya atau busana prianya, yang tadi adalah busana wanita ya teman-teman. Nah di sini lidah dari kancing tersebut itu menggunakan 1 cm. Ini kan polanya di sini ya teman-teman. Nah kemudian kita tambahkan lidahnya itu 1 cm. Ini opsional saja ya untuk lidahnya, sesuai kebutuhan dan kancing yang ingin kita gunakan. Ini kakak pakai 1 cm. Nah untuk tambahan depannya ini untuk kita lipat ke dalamnya itu adalah 2 kali lipat dari kampuh tersebut. Dan di sini pakai 2 cm ya, dan ini 1 cm-nya untuk kita lipat nantinya. Nah untuk kelim bawahnya itu juga opsional. Nah di sini menggunakan 2 cm untuk tambahan kelimnya, kemudian 1 cm-nya untuk lipatan kampuh lipatannya ya teman-teman. Jadi di sini totalnya adalah tambahannya 3 cm. Nah, lanjut. Nah untuk jika tadi busana perempuan itu awalnya kita lipat terlebih dahulu bagian sisi sini atau sisi kancing, lidah kancingnya. Kalau untuk busana laki-laki itu mulanya dari sini ya, dari bawahnya, dari kelimnya. Nah dari kelim tersebut, oh
Oh ya teman-teman, karena di sini kakak masih menggunakan bahan belacu dan tidak terlihat sisi baik dan buruk kain, kakak tandain dengan tulisan ya. Ini adalah sisi baik kain. Nah, baliknya adalah sisi buruk kain. Tapi nanti untuk kalian saat praktek itu pada bahan yang bermotif ya teman-teman. Ini karena kakak hanya mengajarkan caranya saja, kakak pakai bahan belacu supaya terlihatan ya. Nah, ini dari sisi baik kain itu yang ini, garis yang ini nih. Nah, kalian lipat ke sini. Nah, itu bantu dengan jari seperti ini supaya kainnya itu sedikit lebih pipih, mudah kita atur. Kita jarum pentul terlebih dahulu, kemudian kalian lipat lagi yang 1 cm ini ke dalam seperti ini. Nah, kita cabut jarumnya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini sisi baik kain ya. Langsung saja masuk ke proses penjahitannya ya teman-teman. Nah, jahit kalian itu menjahitnya di garis yang ini ya teman-teman. Sebentar, kalian menjahitnya di garis ini ya teman-teman, di garis lidah kancing. Nah, ini kan lebihan untuk lidah kancing dan ini tambahannya, ini kampuhnya. Nah, kalian jahitnya di sini mulai dari lipatan kain ini dimatikan, kemudian sampai sini juga dimatikan ya teman-teman. Langsung saja seperti ini. Usahakan jarum itu sudah menancap di kain untuk saat kalian matikan itu benang tidak menggumpal di bawah kain ya teman-teman. Sudah menancap jarumnya di kain, kita matikan. Seperti ini. Kita bersihkan terlebih dahulu. Nah, setelah itu kalian gunting di sini. Kemudian kita gunting seperti ini. Nah, ini kan ada yang seperti ini ya teman-teman. Nah, itu kita gunting. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian pada sudut ini boleh kalian tipiskan lagi supaya sudutnya saat kalian balik itu tidak menggumpal. Cabut terlebih dahulu jarumnya. Nah, setelah itu masukkan jari telunjuk ke sini, kemudian ini ada sudutnya, kemudian kalian bantu dengan ibu jari seperti ini, baru kalian balik. Nah, boleh kalian bantu dengan gunting seperti ini, kalian dorong. Hati-hati ya teman-teman, karena biasanya jebol gitu ya, karena kita tidak pelan-pelan menyodoknya atau mendorongnya. Nah, hasilnya seperti ini. Kita rapihkan. Nah, ini kita jarum. Seperti ini. Setelah itu ini kita rapihkan juga ya. Nah, ini kan pada sisi buruk kain ya teman-teman, seperti ini. Kemudian ini, nah ini kan 1 cm lidahnya, kemudian 2 cm tambahnya, yang 1 cm nya ini kita lipat ke dalam ya. Nah, seperti ini. Kita bantu dengan jarum. Kemudian kalian jahit. Kita rapihkan ya. Ini.
ya teman-teman, dari pinggiran kain ini jahit, kemudian di sudut ini kalian belokkan jahit seperti ini, atau boleh juga kalian jahit, kalian bablas maksudnya sampai sini langsung seperti ini. Kemudian setelah itu kalian matikan di sini, kemudian kalian lanjutkan jahit dari sini kayak matikan, kemudian kita jahit lurus. Cuman kalau kakak lebih sukanya dan lebih rapi itu jahitnya itu sudut, jadi seperti ini, kemudian baru seperti ini. Itu opsional saja ya. Langsung saja ke proses penjahitannya. Nah, untuk sisi ini kalian matikan terlebih dahulu ya teman-teman di sudut ininya. Kemudian kalian lanjutkan dari sisi satunya lagi ya teman-teman. Kita angkat bahannya. Benangnya kita gunting. Nah, setelah itu kita lanjutkan ya teman-teman. Nah, di sini kan ada lipatan kainnya ya teman-teman. Nah, kita lanjutkan dari ujung. Saat awal menjahit jangan lupa jarum itu sudah menancap di kain ya teman-teman, baru kita matikan supaya benang itu tidak menggumpal di bawah kain. Nah, kita rapikan. Hasil jahitannya seperti ini ya teman-teman. Dari seperti ini, mati di sini. Nah, seperti ini ada sisi jahitannya. Nah, setelah itu kita rapikan ya. Ini jahit bayangan dari kampuh seperti ini. Sudah jadi. Nah, sekarang kita review ya. Ini untuk baju cewek, ini untuk baju cowoknya ya teman-teman. Nah, untuk baju ceweknya itu, mohon maaf, untuk baju ceweknya itu, nah ini sebelum kakak som ya. Untuk teknik somnya kalian bisa tonton di video sebelumnya, itu ada tusuk som, cara mensomnya. Nah, ini itu kan nah lipatannya ada lipatannya di bawah. Nah, yang kelimnya itu ada di bawah, kemudian kampungnya ada di atas. Itu untuk cewek. Kemudian penyelesaian tepinya, penyelesaian akhirnya itu dengan disom untuk cewek, supaya lebih rapi dan tidak terlihat jahitan di sisi baik dari kain. Nah, untuk baju busana prianya itu, nah ini si lidah kancingnya itu ada di bawah. Nah, kemudian si kelimnya itu ada di atas ya. Ini tidak terlihat karena sudah kita jahit ya teman-teman. Seperti itu. Kalau untuk busana wanita awalnya dijahit itu bagian lidah dari kancing. Kalau untuk busana pria awal menjahitnya dari kelimannya. Nah, seperti itu bedanya ya teman-teman. Nah, setelah itu kita akan masuk cara menjahit sudut busana itu di next videonya ya teman-teman. Sampai jumpa, semoga bermanfaat. Jangan lupa kalian like, komentar, dan subscribe ya untuk membantu channel ini, mempermudah kalian untuk belajar. Dadah, sampai jumpa di video selanjutnya.